Shalom keluarga damai dan sobat Samas, sapaan damai sejahtera Senin 6 Juni 2022 mengajak kita untuk berkarya dengan karunia roh yang Allah berikan. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus agar dapat memahami isi hati Allah yang dinyatakannya bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memperlengkapi setiap kami dengan karunia secara khusus, agar kami dapat melaksanakan tugas dan panggilan-Mu dalam kehidupan ini. Kiranya firman-Mu hari ini menuntun kami untuk menemukan karya yang Kau berikan dan menaati pimpinan-Mu agar dapat menggunakannya dengan benar. Agar hidup dan karya kami menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, firman Tuhan hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasal 2 ayat 1-11. Kiranya Sobat Samas dapat membaca keseluruhan ayat ini. Secara khusus saya akan membacakan ayat 4-6 dan ayat 11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Keluarga damai dan sobat Samas, firman Tuhan hari ini diawali dengan menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat mengenal Allah dan percaya kepada Kristus. Hal ini tidak terjadi dengan sendirinya, namun atas pimpinan Roh Kudus. Pernyataan Roh Kudus dikontraskan dengan berhala bisu yang menimbulkan multitafsir dan membuat manusia mereka-reka apa yang dikehendaki dan bagaimana meresponinya. Gerakan Roh Kudus dalam diri seseorang membuatnya merespon secara konsisten, sehingga dari mulut yang sama tidak akan keluar hal-hal yang bertentangan. Misalnya dia mengaku percaya, tetapi sekaligus juga menolak atau bahkan mengutuk. Kehadiran Roh Kudus ditandai keteraturan, ketertiban, dan berkat yang dialami. Ada rupa-rupa pelayanan dan perbuatan ajaib yang dihasilkan, namun terpadu dengan baik dan tidak saling bertentangan. Ini menunjukkan bahwa merupakan hasil karya dari Allah yang satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tentu ini sangat berbeda dengan roh-roh lain yang beragam, bertentangan, membingungkan, bahkan menyesatkan. Kalau kita lihat maka ada 3 tujuan penting mengapa Roh Kudus hadir di dalam kehidupan para pengikut Kristus. Yang pertama adalah agar Kristus dimuliakan. Tidak ada orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus mencerca dan menghina Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus diberikan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Yang kedua, agar dapat melayani dan membangun tubuh Kristus. Karunia Roh Kudus bukan untuk kepentingan diri, namun digunakan terkait pekerjaan dan pembangunan tubuh Kristus. Yang ketiga, agar menjadi saksi Tuhan dengan berani dan berhikmat. Sobat Samas dan keluarga damai, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Memuliakan Allah, melayani dengan sepenuh tenaga, dengan sukacita dan semangat, dan kehidupan kita menjadi saksi dengan penuh keberanian, dengan hikmat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Allah memberikan berbagai karunia bagi semua orang percaya, dan kita bisa melihatnya dalam 3 kategori. Yang pertama adalah karunia bertindak secara supranatural. Seseorang diberikan iman, seorang bisa melakukan mujizat, penyembuhan, dan berbagai hal lain. Kuasa ini memberikan keberanian dan memperlengkapi seseorang. Ada kekuatan dan kemampuan sehingga dia bisa bertindak pada situasi yang sulit dan genting. Yang kedua adalah karunia untuk mengenali dan membedakan roh. Kita tahu bahwa dunia roh itu merupakan misteri yang sulit dipahami, sehingga Allah memberikan karunia secara khusus kepada sebagian orang untuk bisa mengenali dan menjelaskan agar manusia dapat menyikapi
Apakah ini adalah roh Allah atau bukan? Bagaimana bisa menyikapinya dengan benar? Dan yang ketiga adalah karunia untuk berkata-kata. Karunia untuk berkata-kata ini ada dalam bahasa yang umum dan ada yang dalam bahasa roh. Dalam bahasa yang umum misalnya seorang bisa berkata-kata dengan penuh hikmat, dengan pengetahuan. Sedangkan berkata-kata dalam bahasa roh, maka dia bisa berbicara dengan bahasa roh. Dia bisa bernubuat, bahkan dia bisa menafsirkan bahasa roh. Kita tahu bahwa semuanya itu merupakan bagian-bagian penting dalam kehidupan tubuh Kristus. Sehingga ketika seorang itu menemukan panggilan itu dan melakukan atau menggunakannya dengan benar, maka kehadirannya dan pelayanannya boleh menjadi berkat. Penutup bacaan hari ini menegaskan bahwa Allah memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Apakah saudara sudah menemukan karunia saudara? Mungkin karunia itu tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, kita diberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Namun ternyata kita bukanlah orang yang sabar. Kita sering terbawa emosi, sombong, bertindak bebal, berbicara tanpa dipikir, tidak peduli fakta. Kata-kata kita justru menyakitkan dan tidak membangun. Bukan menyampaikan kebenaran, namun justru mengacaukan karya Allah. Hal ini menjadi penting untuk kita tahu bahwa tidak selalu yang Allah berikan itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tetapi ketika kita mengenalinya dengan benar, menggunakannya dengan benar, maka karunia itu boleh menjadi berkat. Karunia yang Allah berikan harus dikelola dengan baik, dipersembahkan untuk kemuliaan Allah dan membangun jemaat. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi kontraproduktif bagi jemaat. Kalau kita ingin menemukan karunia yang Allah berikan, mari belajar dengan rendah hati. Kita memberi diri untuk dibentuk, baik oleh Allah secara langsung maupun melalui tubuh Kristus, yaitu rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Karena jika kita dengan kerendahan hati bersedia dibentuk, maka karunia itu bukan hanya diberikan kepada kita, tetapi kita dituntun untuk mengasah. Dan karunia itu akan makin nyata. Kita menggunakan dengan penuh kuasa dan sungguh-sungguh ketika itu dipakai menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Karena itu mari kita bersama berdoa dan memohon supaya Allah menolong kita. Bapa, beri kami kepekaan untuk mengenali karya Roh Kudus, serta menyambut karunia yang diberikan dengan penuh sukacita. Beri kami kerendahan hati untuk dibentuk dan diperlengkapi, agar karunia yang diberikan dapat kami gunakan bagi kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu dengan kesombongan atas karunia yang Engkau beri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.